Ternyata penemuan-penemuan tergila itu banyak yang ditemukan secara nggak sengaja, Son. Emang bisa? Bisa lah, gue ceritain ya. Gue bakal kasih tahu satu persatu dan yang paling gila bakal gue ceritain di akhir. Yang pertama ada ice cream cone. Jadi ternyata nih Son, awal mula pembuatan cone itu terjadi karena kecelakaan. Jadi ceritanya gini, di tahun 1904, tepatnya di World's Fair St. Louis, itu ada dua orang pedagang. Yang satu jualan es krim dan yang satu lagi jualan waffle gulung khas Timur Tengah yang namanya Zalabia. Di suatu hari, booth es krimnya viral sehingga menyebabkan antrian yang sangat panjang. Jadi zaman dulu es krim itu ditaruh di cup gitu Son. Belum di cone plastik lah. Ya kayak mangkok gitu. Saking banyaknya orang yang beli, cupnya sampai habis tuh Son. Tentunya si tukang es krim panik dong ya kan. Sayang banget masih banyak yang mau beli, tapi mangkoknya udah nggak ada. Ternyata nih Son, pedagang waffle Timur Tengah yang ada di sebelahnya itu ngeliatin tuh seberapa stresnya si tukang es krim ini. Orang ini bernama Ernest Hamwi. Karena dia adalah orang yang baik, akhirnya dia ngegulung wafelnya yang masih panas dalam bentuk kerucut Son. Terus didatengin tuh si tukang es krimnya, terus dia bilang, udah tuang aja di sini bro, katanya gitu. Ternyata setelah dituang, para pembeli suka banget Son, karena untuk pertama kalinya es krim punya wadah yang bisa dimakan. Jadi dari situlah es krim cone ditemukan. Gila. Yang selanjutnya ada post-it notes. Siapa sih yang nggak tahu post-it? Apalagi orang-orang korporat seperti Anda. Nah, buat nyatet-nyatet tuh. Seorang ilmuwan bernama Spencer Silver yang dia tuh kerjanya di 3M, ini lagi nyoba buat bikin lem super kuat. Kita tahu lah ya 3M itu terkenal dengan lemnya yang kuat-kuat. Tapi kali ini percobaan dari Spencer ternyata gagal total Son. Karena lem yang dia ciptakan ini itu lemah banget. Jadi cuma bisa bikin nempel dikit gitu lah. Tapi enaknya Son, bisa dicopot pasang nih lem. Tapi tetap aja tujuannya tidak tercapai dan dianggap gagal. Karena kan pengennya bikin lem yang kuat kan tadi. Sampai akhirnya di suatu hari ada karyawan 3M lain yang bernama Art Fry yang kesel Son. Gara-gara pembatas buku gerejanya itu suka jatuh gitu. Akhirnya dia pakai aja tuh lem gagalnya. Dipakai buat jadi penanda buku lah. Dan ternyata bagus Son. Akhirnya jadi deh tuh post-it notes yang kita kenal sekarang. Yang terakhir ya menurut gue Son, ini yang paling mind blowing. Yaitu cerita tentang obat kumur yang ternyata awal mulanya dibikin buat ngerendam kaki Son. Lah? Jadi gini ceritanya, di tahun 1879, Dr. Joseph Lawrence itu meracik obat kumur yang paling terkenal di dunia, Listerine. Yang awal mulanya sebenarnya itu ditujukan untuk jadi obat pembersih luka, pembersih lantai ruang operasi, dan bahkan untuk penghilang bau kaki juga. Jadi mirip-mirip cairan disinfektan serbaguna gitulah. Tapi sayangnya nih Son, setelah berubah-ubah fungsi, Listerine tak kunjung laku Son, dan stok pun menumpuk. Sampai akhirnya di tahun 1920-an, Listerine berubah haluan. Produk ini tuh jadi dipasarkan sebagai solusi untuk menangani halitosis. Apa tuh? Atau yang dalam bahasa awamnya bau mulut. Dan akhirnya disinilah Listerine berhasil meledak. Jadi ya ada sebuah cairan yang dicoba untuk dimarketingkan dengan berbagai cara gitu kayak yang tadi gue sebutin. Akhirnya yang bikin meledak itu sebagai obat kumur Son. Ya akhirnya Listerine meledak gitu. Dan obat kumur pun jadi sebuah kebutuhan nih bagi kita semua sampai sekarang. Iya.